Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita akan berusaha menerjemahkan hadis Arba'in Nawawi dengan sekaligus membaca secara detail. Tema pertama tentang la amala illa biniyah, tidak ada amal kecuali dengan niat. Dari Amir Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, semoga meridai Allah padanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu berdasarkan niat, dan sesungguhnya bagi tiap seseorang itu ada apa yang ia niatkan. Maka barang siapa adanya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa hijrahnya itu untuk kepentingan dunia, maka ia akan mendapatkannya, atau untuk kepentingan wanita, maka ia dapat menikahinya. Maka hijrahnya seseorang tergantung kepada tujuan apa ia hijrah kepadanya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bazdibah al-Bukhari, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi An-Nasaburi dalam dua sahihnya, yang keduanya adalah paling sahihnya kitab-kitab yang dikarang. Berikutnya, tingkatan agama. Dari Umar juga ia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW suatu hari, tiba-tiba muncullah atas kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Tidaklah dikenal atasnya adanya jejak bekas-bekas perjalanan, dan tidak pula mengenalinya dari kami seorang pun, hingga ia duduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia sandarkan dua lututnya kepada lutut beliau, dan diletakkan dua tapak tangannya ke paha beliau. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang Islam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu hendaknya kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kau dirikan sholat, kau tunaikan zakat, kau berpuasa Ramadan, kau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu kepadanya melakukan perjalanan. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Maka kami kagum kepada laki-laki itu, ia bertanya kepada Nabi dan membenarkannya. Lalu laki-laki itu berkata, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Lantas Nabi menjawab, hendaknya kau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kau beriman terhadap takdir baik dan juga buruknya. Lantas laki-laki itu mengatakan, sodakta, engkau benar. Qala wahbirni anil ihsan. Beritahulah kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tara, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Fa in lam takun tara, namun jika engkau tidak mampu melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Berikutnya,
beritahulah aku tentang kiamat. Maka Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya tentang kiamat lebih tahu dari sang penanya. Lalu laki-laki itu berkata, beritahulah aku tentang tanda-tanda kiamat. Nabi bersabda, yaitu bahwa ketika seorang budak melahirkan majikannya, dan bahwa engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, orang miskin sebagai pengembala kambing, mereka saling meninggikan di dalam bangunannya. Kemudian pergilah laki-laki itu, maka terdiamlah aku lama. Kemudian beliau bersabda, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril, datang kepadamu mengajari kamu tentang agamamu. Berikutnya, hadis yang ketiga, tentang pilar Islam. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji ke Baitullah. Dan kelima, berpuasa Ramadan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berikutnya, hadis yang keempat, tentang penciptaan, tentang ajal dan rezeki. Dari Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Sesungguhnya salah satu kalian dihimpun penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai air mani. Kemudian menjadi segumpal darah semacam itu. Kemudian menjadi segumpal daging semacam itu. Kemudian dikirimkan diutus kepadanya malaikat, lalu meniupkan kepadanya ruh. Lalu diperintahkan malaikat itu membawa 4 hal, mencatat rezekinya, ajal kematiannya, amal perbuatannya, apakah ia orang celaka atau ia orang bahagia. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah satu kalian sungguh melakukan amalan seperti amal ahli surga, hingga tidak ada antara dia dan surga itu melainkan satu hasta. Lalu mendahului atasnya catatan kodok, sehingga ia melakukan perbuatan penghuni neraka, sehingga ia malah memasuki neraka. Dan sungguh salah satu kalian benar-benar melakukan perbuatannya ahli neraka, hingga tidaklah antara dia dan antara neraka melainkan hanya satu hasta. Namun telah mendahului atasnya catatan kodok, ternyata ia melakukan pada perbuatan penghuni surga, sehingga ternyata ia malah memasuki ke surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berikutnya, hadis yang kelima, tentang ingkarul bidah. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa melakukan pembaharuan di dalam perkara kami yang ini bukan bagian dari agama, maka pembaharuan ini ditolak. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Muslim menyatakan, siapa melakukan perbuatan tidak ada sandaran atas agama, atau tidak ada atasnya perkara agama, maka itu ditolak. Hadis yang keenam, tentang perkara
warok dan keikhlasan. Dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara halal itu jelas dan sungguh perkara haram itu jelas, dan antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat yang tidak mengetahui kesemuanya banyak dari manusia. Maka siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka sungguh ia telah membebaskan agamanya dan harga dirinya. Dan siapa terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, ia maka jatuh pada perkara haram, seperti pengembala yang mengembalikan di seputar perbatasan. Lanjut. Yang ia hampir-hampir mengembalakan di perbatasan itu. Bukankah sesungguhnya bagi setiap raja itu memiliki batas? Bukankah sesungguhnya batasan-batasan Allah adalah perkara yang diharamkannya? Bukankah sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging? Bila mana baik segumpal daging itu, maka baiklah jasad itu secara keseluruhan, dan bila mana rusak, maka rusaklah segumpal jasad itu seluruhnya. Bukankah segumpal daging itu adalah hati? Hadis yang ketujuh, tentang nasihat dari dasar-dasar Islam, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Nabi menjawab, untuk Allah, untuk Al-Qur'annya, untuk Rasulnya, dan untuk para pemimpin orang Islam dan orang-orang awamnya. Hadis berikutnya tentang pengharaman darah orang muslim dan juga hartanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka bila mereka melakukan itu, mereka terjaga dariku darahnya, hartanya, kecuali dengan hak agama Islam yang dimilikinya. Dan perhitungan tentang mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis berikutnya tentang ketaatan dan tidak mencari-cari celah untuk mencari selamat. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr, semoga meridai Allah Ta'ala padanya, ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku melarang kalian darinya, maka jauhi. Dan apa yang aku perintahkan kalian padanya, maka datangi darinya semampu kamu. Maka sesungguhnya telah membinasakan orang-orang terdahulu sebelum kalian oleh sebab banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Berikutnya, hadis yang ke-10 tentang al-kasbul halal sababu ijabati doa. Pekerjaan yang halal menjadi penyebab terkabulkannya doa. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sungguh Allah memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada para Rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai para Rasul, makanlah oleh kalian dari perkara yang baik-baik dan perbuatlah yang baik. Allah Ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik dari apa yang kami karuniakan kalian. Kemudian laki-laki itu
menyebutkan, kemudian hadis itu menyebutkan tentang laki-laki yang telah lama melakukan perjalanan, ia kusut, ia berdebu, ia membentangkan kedua tangannya ke langit seraya memohon, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, yang dipakainya haram, diberi makanan dengan perkara haram, maka bagaimana akan dikabulkan bagi orang tersebut? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya yang ke-11 tentang menjauhi syubhat. Dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasul SAW dan kesayangannya, semoga Allah meridai pada keduanya. Ia berkata, aku menghafal dari Rasul SAW kalimat, tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak meragukanmu. Diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Nasai, dan menurut Tirmizi ini hadis yang hasan dan juga sahih. Hadis yang ke-12 tentang menyibukkan diri dengan apa yang berfaedah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara baiknya keislaman seseorang, ia meninggalkan apa yang tidak berguna. Hadis hasan diriwayatkan Tirmizi dan yang lain. Lalu bab berikutnya tentang persaudaraan, keimanan dan keislaman. Hadis yang ke-13 dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu dia pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah satu kalian hingga ia mencintai pada saudaranya sebagaimana ia mencintai kepada dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berikutnya hadis yang ke-14 tentang keharaman darah orang muslim dan kapan dihindarkan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Orang yang telah menikah yang berzina, orang yang membunuh diri orang lain, orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, orang yang memisahkan diri dari jamaah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Berikutnya hadis yang ke-15 tentang hak tamu dan tetangga. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa adanya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan yang baik-baik atau hendaknya diam. Dan siapa adanya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Dan siapa adanya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berikutnya hadis yang ke-16 tentang larangan marah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiatilah aku. Maka beliau bersabda, janganlah kau marah. Maka Rasul mengulang berkali-kali, beliau bersabda, jangan kau marah. Rawahu Tirmizi. Lalu hadis yang ke-17 tentang ihsan. Dari Abi Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat, menulis, mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Maka bila kalian membunuh di medan perang, maka perbaguslah dalam membunuh. Dan apabila kalian menyembelih
maka perbaguslah dalam penyembelihannya. Dan hendaknya mempertajam salah satu kalian pisaunya, dan hendaklah membuat nyaman binatang sembelihannya. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-18 tentang takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikut sertakanlah atas keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Dan berperilakulah pada manusia dengan perilaku yang baik. Diriwayatkan oleh Tirmizi, dan beliau mengatakan ini hadis hasan, dan di sebagian naskah hasan sahih. Hadis yang ke-19 tentang pertolongan Allah dan penjagaannya. Dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari, maka beliau bersabda, wahai anakku, sesungguhnya aku mengajarimu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Jagalah Allah, maka kau dapati Allah di hadapanmu. Dan bila kau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan bila kau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa umat, andai mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruk, mereka tidak akan memberikan bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah atasmu. Rufi'atil aklam, pena-pena kodok pun telah dicatat dan telah mengering, ya, telah diangkat. Rufi'atil aklam, telah diangkat pena-pena ketentuannya, wajah fatis suhuf, dan telah mengering pula lembaran-lembaran kodok kodarnya. Rawahu Tirmizi, hadis hasan sahih, dan riwayat yang lain selain Tirmizi. Hadisnya berbunyi, jagalah olehmu Allah, maka kau dapati Allah di hadapanmu. Kenalkan dirimu kepada Allah di saat engkau dalam kenyamanan, maka Allah akan mengenalimu di saat kesulitan. Ketahuilah olehmu bahwa apa-apa yang terlewatkan kepadamu, maka tidaklah adanya akan benar-benar menimpamu. Dan apa-apa yang sudah pasti menimbamu, maka tidak akan ada yang bisa melewatkannya darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, dan bahwa keleluasan itu bersama kesempitan, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis yang ke-20 tentang keutamaan malu. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara apa yang diketahui manusia dari perkataan Nabi yang pertama adalah, perkataan kenabian yang pertama adalah, bila engkau tidak tahu malu, maka lakukan olehmu semaumu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Berikutnya, hadis yang ke-21 tentang istiqomah adalah intisari Islam. Dari Abi Amr, dikatakan namanya Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam sebuah perkataan yang aku tidak akan lagi mempertanyakan kepada seorang pun kepada selainmu. Nabi bersabda, katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Hadis yang ke-22 tentang jalan surga. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu taala anhuma,
bahwa seseorang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia berkata, apa pandanganmu ya Rasul apabila aku melaksanakan sholat fardu dan aku berpuasa Ramadan dan aku telah menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahi atas hal itu dengan sesuatu pun. Apakah aku dapat masuk surga? Nabi menjawab, iya, diriwayatkan oleh Muslim. Dan makna aku menghalalkan perkara yang halal artinya aku mengerjakan perkara yang diyakini kehalalannya. Berikutnya, hadis yang ke-23 tentang himpunan kebaikan. Dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari, semoga meridai Allah Ta'ala padanya, ia berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suci itu separuh keimanan. Pujian kepada Allah itu memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi atau memenuhi apa yang terjadi terletak antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu sinar, Al-Quran itu hujah yang menguatkanmu atau membantah atasmu. Setiap manusia beranjak di pagi hari, lalu ia mempertaruhkan dirinya. Apakah ia dapat memerdekakan dirinya, ataukah malah ia menghancurkan dirinya sendiri? Rawahu Muslim. Hadis berikutnya yang ke-24 tentang keutamaan kemurahan Allah. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, semoga meridai Allah Ta'ala padanya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara apa yang diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jal, bahwa Allah pernah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikan antara kalian perkara yang diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, semua kalian tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Selanjutnya, mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, maka aku beri petunjuk kalian. Hai hambaku, semua kalian lapar, kecuali orang yang aku beri makan dia, maka mintalah makan kepadaku, maka aku beri makan kalian. Wahai hambaku, semua kalian itu telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku memberi pakaian pada kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian bersalah di malam hari dan di siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah maaf ampun kalian kepadaku, maka aku mengampuni bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai menimpakan bahaya kepadaku lalu membahayakanku, dan tidak akan kalian sampai memberi manfaat kepadaku sehingga memberi manfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, andai bahwa awal golongan kalian dan paling akhir golongan kalian dari kalangan manusia ataupun jin dari kalian, mereka berada pada paling takwanya hati seseorang dari kalian, tidaklah hal itu menambahkan kerajaanku sama sekali. Hai hamba-hambaku, andai orang terdahulu kalian dan orang terakhir kalian dari kalangan manusia dan jin kalian, mereka semua berada pada seburuk-buruknya hati seseorang dari kalian, maka tidaklah mengurangi hal itu terhadap kerajaanku sama sekali. Wahai hambaku, andai bahwa golongan pertama kalian dan terakhir kalian dari kalangan manusia dan jin kalian, mereka berdiri sama-sama di hamparan tanah yang sama, lalu mereka meminta kepadaku, maka aku dapat memberi setiap individu terhadap segala permintaannya, dan tidak mengurangi hal itu dari apa yang aku miliki, melainkan sebagaimana berkurangnya satu jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan.
wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini adalah amal-amal kamu yang aku perhitungkan padamu, dan aku memenuhi bagi kamu terhadap amal-amal perbuatan yang baik itu. Maka siapa mendapati kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah, dan siapa mendapati selain itu, maka tidaklah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Berikutnya kita ketemu dengan hadis yang ke-25 tentang keutamaan zikir. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu juga bahwa ada seseorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang kaya dengan pahala-pahalanya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka sedekah dengan kelebihan harta mereka." Lantas beliau bersabda, apakah tidakkah Allah telah menjadikan bagi kalian hal-hal apa yang kalian sedekahkan? Sesungguhnya bagi kalian di setiap ucapan tasbih ada nilai sedekahnya. Di setiap ucapan takbir ada sedekahnya. Di setiap ucapan tahmid ada sedekahnya. Setiap ucapan tahlil ada sedekahnya. Setiap amar ma'ruf ada nilai sedekah. Setiap nahi mungkar ada nilai sedekah. Dan di setiap kemaluan kalian kepada pasangan-pasangan kalian ada nilai sedekahnya. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah mendatangi salah satu kami terhadap syahwatnya, lalu ada nilai pahala di sana? Beliau bersabda, bukankah kalian lihat, andai ia meletakkan di jalan yang haram, maka tentu atasnya ada beban dosa. Maka begitu juga, bila ia meletakkan hasratnya di jalan yang halal, tentu baginya ada pahalanya. Rawahu Muslim. Berikutnya, hadis yang ke-26 tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian dari manusia atasnya ada nilai sedekah. Setiap hari terbitnya matahari, ia memisah bersikap adil atau memisahkan di antara dua orang yang bermusuhan, ada nilai sedekahnya. Menolongnya seseorang terhadap binatang tunggangannya, lalu memikulkan di atas tunggangannya, atau mengangkatkan baginya atas tunggangannya barang-barang miliknya, itu ada nilai sedekahnya. Kalimat yang baik ada nilai sedekahnya. Setiap langkah yang dijalani kepada sholat ada nilai sedekahnya. Menyingkirkan gangguan dari jalan juga ada nilai sedekahnya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-27 tentang kebaikan dan dosa. Dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah perilaku yang baik. Dosa itu adalah apa yang tidak nyaman di dalam dirimu dan engkau tidak suka untuk melihatnya para manusia. Rawahu Muslim. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasul bersabda, jita tas'al, engkau datang untuk mempertanyakan tentang al-birra, kebaikan. Aku jawab, iya. Nabi bersabda, mintalah pandangan fatwa kepada hatimu. Kebaikan itu adalah apa yang merasa tentram kepadanya dirimu dan merasa tentram kepadanya hatimu. Sedangkan dosa itu apa yang tidak nyaman di dalam dirimu dan terdapat keraguan di dalam dada.
meskipun berfatwa kepadamu orang-orang dan mereka memberikan fatwa kepadamu tentang ia baik atau buruknya. Hadis Hasan kami riwayatkan dalam dua musnad Imam Ahmad, Imam Darimi dengan sanad yang baik. Hadis yang ke-28 tentang ketaatan dan menepati sunnah atau berpedoman dengan sunnah. Dari Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, menasihati kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah nasihat yang membuat gemetar hati-hati kami dan berlinangan darinya mata-mata kami. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan itu nasihat perpisahan, maka wasiatilah kami. Nabi bersabda, aku wasiati kalian agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, agar mendengar dan taat, meskipun memerintahkan atau yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak. Maka sesungguhnya barang siapa hidup dari kalian, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegangan dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah oleh kalian atas sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan hindari oleh kalian pembaharuan perkara. Maka sesungguhnya segala perkara bid'ah itu, fa inna kulla bid'ah, maka sesungguhnya segala perkara bid'ah itu dolalah, sebuah kesesatan. Rawahu Abu Dawud, Tirmizi, dan ia berkata hadis hasan sahih. Hadis yang ke-29 tentang puncaknya Islam dan tiangnya Islam. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka beliau bersabda, sungguh kau telah bertanya tentang perkara besar. Sesungguhnya hal itu sangatlah mudah bagi orang yang dimudahkannya oleh Allah Ta'ala atasnya, yaitu kau beribadah kepada Allah, kau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kau dirikan salat, kau tunaikan zakat, kau puasa Ramadan, dan kau haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, bukankah aku tunjukkanmu atas pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah tameng, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, salatnya seseorang di tengah malam. Kemudian beliau melanjutkan, tatajafa junuhum anil madaji, merasa jauh sisi tubuh mereka dari pembaringan, atau menjauhkanlah sisi tubuh mereka terhadap pembaringan, hingga sampai kepada ayat yang berbunyi ya'malun, mereka mengerjakan, yang mananya. Kemudian beliau bersabda, bukankah aku beritahu kalian terhadap inti perkara dan tiang perkara? Apa itu? Beliau menambahkan, puncaknya perkara, aku berkata, ya Rasul, puncaknya perkara itu adalah, intinya perkara itu adalah Islam. Tiangnya perkara itu adalah sholat, dan puncaknya perkara itu adalah jihad. Kemudian beliau menambahkan, bukankah aku beritahu kalian terhadap inti semua itu? Aku berkata, baik ya Rasulullah. Maka beliau memegang lidahnya sambil berkata, tahanlah olehmu ini, yaitu lidah. Aku berkata, wahai Nabiullah, sesungguhnya apakah kami akan dihukum dengan apa yang kami ucapkan? Beliau bersabda, ibumu akan meratapimu. Dan adakah mau manusia menjatuhkan ke dalam neraka atas wajah-wajah mereka atau atas hidung-hidung mereka, melainkan karena perangkap-perangkap ucapan lidah mereka. Lalu hadis yang ke-30 tentang
bersikap sesuai batas-batas syariat. Dari Abi Sa'labah Al-Khusani Jursum bin Nasir radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sesungguhnya Allah taala mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian menyia-nyiakannya. Dan telah membuat batas terhadap batasan-batasan, maka jangan kalian melanggarnya. Dan telah mengharamkan perkara-perkara, maka jangan kalian menginjak-injaknya. Dan telah berdiam diri terhadap perkara sebagai rahmat bagi kalian, waironisanin, selain karena lupa, maka jangan mencari-cari celah terhadapnya. Berikutnya hadis yang ke-31 tentang zuhud dan buah dari zuhud. Dari Abi Abbas Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu taala anhu, ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan aku atas amal perbuatan yang apabila aku mengerjakannya, maka mencintaiku Allah dan juga mencintaiku para manusia. Maka beliau bersabda, zuhudlah engkau di dunia, maka Allah mencintaimu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang dimiliki manusia, maka akan mencintaimu para manusia. Hadis Hasan, diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang baik. Lalu hadis yang ke-32 tentang tidak ada bahaya bagi diri sendiri dan tidak pula memberi bahaya bagi orang lain. Dari Abi Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada membahayakan bagi diri sendiri dan tidak ada membahayakan bagi orang lain. Ini masuk kategori hadis hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan selainnya secara bersanad. Dan diriwayatkan pula oleh Malik dalam Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menggugurkan riwayat Abi Sa'id, namun punya jalan yang banyak yang menguatkan sebagian dari sebagian yang lain. Hadis yang ke-33 tentang dasar-dasar pengadilan di dalam Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai diberikan kepada manusia terhadap pengakuan mereka, maka akan mengaku orang-orang terhadap harta milik kaum lain dan darah-darah orang lain. Akan tetapi bukti diberikan atas orang yang menuduh dan sumpah diberikan atas orang yang membantah atau ingkar. Berikutnya hadis yang ke-34 tentang menghilangkan kemungkaran sebagai kewajiban Islam yang sempurna. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa melihat dari kalian perkara mungkar, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Maka jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Maka jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka hal itu, beliau menambahkan, hal itu wadzalika ataful iman. Hal itu adalah selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Berikutnya hadis yang ke-35 tentang hak persaudaraan dalam Islam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian saling iri, jangan kalian saling menipu, jangan kalian saling marah, jangan kalian saling membelakangi, dan tidaklah menjual sebagian kalian atas barang jualan milik orang lain. Jangan menjual sebagian kalian terhadap apa yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menipunya, tidak boleh mendustainya, tidak boleh meremehkannya. Takwa itu di sini, beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali dengan mengatakan, bihasabi, cukuplah bagi seseorang dari melakukan keburukan ketika ia meremehkan saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim atas muslim yang lain itu diharamkan darahnya, hartanya, dan harga dirinya.
Berikutnya hadis yang ke-36, yaitu tentang tolong-menolong ilmu dan amal. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa menghibur dari seorang mukmin dari kegelisahan dunia, nafasallahu, maka Allah menghibur dari atau menghilangkan kegelisahan dari kegelisahannya di hari kiamat. Dan siapa memberi kemudahan orang-orang yang kesulitan, maka Allah memberikan kemudahan atasnya di dunia dan akhirat. Siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Dan siapa menempuh jalan demi mencari sebuah ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mereka saling mempelajari antar mereka, melainkan turun atas mereka ketenangan, meliputi mereka kasih sayang, mengelilingi mereka para malaikat, menyebut Allah nama mereka pada makhluk yang mulia di sisinya. Dan siapa yang menunda-nunda terhadap amal perbuatannya, maka hubungan bagi dirinya pun tidak akan dicepatkan, artinya hubungan kebaikannya. Berikutnya hadis yang ke-37 tentang keagungan, kelembutan Allah dan kemurahannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang diriwayatkan dari Rabbihi, Tuhannya, tabaraka wa taala. Dia bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan. Kemudian beliau menjelaskan itu, siapa yang berniat baik lalu tidak mengamalkannya, maka Allah mencatat baginya di sisinya kebaikan secara utuh. Dan siapa berniat baik lalu mengamalkan kebaikan itu, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat kebaikan dengan lipatan yang banyak. Dan jika berniat buruk lalu tidak mengamalkannya, Allah mencatat baginya di sisinya satu kebaikan secara utuh. Dan jika berniat buruk lalu mengerjakannya, Allah hanya mencatat baginya sebuah keburukan. Maka lihatlah, ya akhi, saudaraku, lihatlah saudaraku, semoga meluruskan kami Allah dan juga kepadamu kepada keagungan kelembutan Allah. Renungkanlah lafaz-lafaz ini dan ucapannya di sisi Allah adalah sebuah isyarat untuk memperhatikan padanya, dan juga perkataannya kamilah, sempurna untuk menguatkan perhatian padanya. Dan berkata tentang keburukan yang ia berniat kemudian ia meninggalkan, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang utuh, lalu menguatkannya dengan sempurna. Dan jika mengamalkannya, Allah hanya mencatat sebuah keburukan. Maka menguatkan taklil, menganggap sedikit terhadap satu keburukan dan tidak menguatkannya dengan secara utuh, maka hanya bagi Allah pujian dan karunia, subhanahu yang maha suci. Hadis la nuhsi sana'an alaih, kami tidak dapat menghitung pujian atasnya dan hanya kepada Allah taufik. Hadis yang ke-38 tentang cinta Allah kepada kekasihnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman, siapa memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku perkenankan untuk diperangi, dan tidaklah mendekatkan diri ia kepada
tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kepadaku dari apa yang aku fardukan atasnya, dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Maka bila aku mencintainya, maka aku ibarat pendengaran baginya yang ia mendengar dengannya, dan ibarat penglihatan yang ia melihat dengannya, dan ibarat tangan baginya yang ia menghantam dengannya, dan ibarat kaki baginya yang ia berjalan dengannya. Dan sungguh jika ia meminta kepadaku, sungguh aku beri, dan jika ia minta perlindungan kepadaku, sungguh aku lindungi. Rawal Bukhari. Hadis yang ke-39 tentang diangkatnya kesulitan di dalam Islam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mengabaikan atau melampaui dari umatku atau melewatkan terhadap umatku al-khata', kesalahan, wanisyan, dan kelupaan, dan apa-apa yang mereka terpaksa atau dipaksa." Hadis yang ke-40 tentang jadilah di dunia laksana orang asing. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasul Shallallahu alaihi wasallam memegang pundakku seraya beliau bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau orang yang melewati jalan. Konon Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, apabila engkau masuk waktu di sore hari, maka jangan menunggu-nunggu datangnya pagi. Dan bila engkau masuk waktu pagi, maka jangan menunggu-nunggu waktu sore. Ambillah masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan masa hidupmu untuk matimu. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Lalu hadis yang ke-41 tentang mengikuti syariat Allah adalah bagian dari pilar keimanan. Dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidak beriman salah satu kalian hingga keinginannya sesuai dengan yang aku bawa. Lalu hadis yang ke-42 tentang keluasan ampunan Allah. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni bagimu atas apa yang terjadi darimu dan aku tidak memikirkannya. Wahai Bani Adam, andai telah sampai dosa-dosamu kepada awan di langit, kemudian kau minta ampun kepadaku, aku ampuni bagimu. Wahai Bani Adam, sesungguhnya engkau bila mendatangiku dengan segenggam tanah kesalahan, kemudian kau jumpai aku, lalu kau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangimu dengan segenggam tanah berupa ampunan. Berikutnya, kita sudah menyelesaikan seluruh kitab hadis Arba'in Nawawi yang mana dibaca secara ringkas. Akhirnya ini yang dapat kami sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.